Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu aktif dan selalu berkarya. Ketemu lagi bareng gue, Harjuno Syaputra, di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa tiap jam 4 sorenya kita akan ngobrol ya di sini kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kita akan ngobrol dengan banyak banget bahasan. Ada hal-hal yang sifatnya politik, sosial, ekonomi, budaya bahasannya ya. Ada juga yang ringan, hobi, musik, dan hal-hal yang pastinya makin memperkaya horizon kita sebagai anak muda, anak bangsa untuk membangun bangsa. Nah, kalau bicara hari ini tetap semangat, itu selalu message gue kalau ketika gue opening podcast bahwa hargai proses ya. It might sounds cliche, dibilang berkali-kali bahwa proses, but that's true, karena yang namanya perjalanan memang yang paling penting tuh prosesnya, karena di situ kita belajar, mentally kita dibentuk, dan kalaupun hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan, at least kita sudah menang dalam prosesnya. Jadi the result atau the end of the road memang tujuan kita, tapi what makes really important adalah bagaimana teman-teman menghargai proses dan belajar jadi pemenang dalam proses itu. Alright, asik ya. Oke, now biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, teman-teman nanti boleh akses di banyak platform yang kita punya, kurang lebih 10, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi nggak hanya di social media, ada beberapa apps yang tadi gua sebutin bisa diakses untuk teman-teman nonton podcast ini. Nah, kalau bicara nonton, nggak cuman soal nonton doang. Hari ini kita juga bagi-bagi e-voucher, masing-masing nanti ada Rp100.000, bisa belanja buat online ya, lumayan. Kalau yang hobi makan bisa beli makanan ringan. Kalau yang hobi skincare ini juga bisa beli skincare, 100.000 tinggal ditambah lagi lebihnya. Caranya gampang, tinggal bikin quotes 2-3 kalimat nanti di bahasan kita hari ini di kolom komentar. Yang menarik nanti kita pilih ya, nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, tapi jangan lupa untuk follow dulu Partai Perindo. Nah, bahasan kita hari ini tuh sebenarnya sudah beberapa kali kita pernah bahas di sini. Kita bawa ke meja ini untuk diobrolin ya, khususnya untuk kaum perempuan, baik itu keterlibatan mereka di ranah politik, partisipasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Nah, kali ini kita masih akan bicara mengenai perempuan, tapi khususnya untuk mereka agar mampu bersaing di ranah politik. Karena ada yang bilang nih bahwa ranah politik tuh sangat maskulin ya. Ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa dominasi laki-laki ya banyak sekali, nggak cuma di Indonesia sebenarnya, di luar negeri juga politik erat kaitannya dengan laki-laki. Tapi sebenarnya undang-undang kita udah mengatur ada kuota tertentu untuk perempuan bisa berkarya, bisa menyumbangkan aspirasi mereka di ranah politik. Nah, ini yang kadang belum banyak tahu, belum banyak juga terpenuhi. Akhirnya ya tadi, perempuan di dunia politik di tanah air masih sangat dibutuhkan. Nah, kalau bicara perempuan untuk bersaing di dunia politik itu bisa nggak sih? Sebenarnya sangat bisa. Ada banyak contoh politikus perempuan yang memang luar biasa karyanya, luar biasa backgroundnya. Nah, di kali ini untuk membahas mengenai ini, Juno kedatangan ya, all the way from Bandung ya, Paris Panjaba. Ada PLT Ketua DPW Kartini Perindo Jawa Barat, ada Tete Shanti ya, nama lengkapnya adalah Marliana Shanti ya Teh ya. Iya. Oke, apa kabar Tete? Baik, Kumaha Kak. dama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir. Langsung logatnya jadi Bandung ini. Oh iya ya. Gimana tuh Teh? Tete dari DPW Kartini Perindo Jawa Barat. Oke, jadi berarti ke Jakarta, bolak-balik Jakarta Bandung ya Teh untuk aktivitas ya? Iya, Aha. iya. Tapi kan memang untuk sekarang-sekarang ini saya memang lebih banyak di Jakarta Lebih banyak karena di- memang ada bisnis kecil-kecilan Di sini lah, juga. gitu. Oke. Tapi kalau untuk kegiatan kan nggak setiap saat ya. Betul. Apalagi sekarang gitu kan karena lagi verifikasi partainya Baik. gitu. Mungkin untuk kedepannya sih lebih full karena kan sebentar lagi mau pilkada. Teh, Bandung apa kabar sih? Apa yang hujan masih sering? Kan Jakarta sering hujan nih Teh sekarang. Sama, merata Sama ya? kayaknya. Iya bener. Saya juga kemarin dari Bali Teh. Iya. Pas di Bali hujan seharian Teh. Pas Jakarta juga jadi memang merata. Jadi Bandung pun Merata. sama ya Teh ya. Sama, tiap hari. Oke. Teh, yang paling Teteh kangenin kalau lagi jauh-jauh dari Bandung apa Teh?
kuliner. Makanannya kan kalau Bandung banyak banget ya. Banyak banget makanannya gitu. Terus ya kangen aja kalau makanan Sunda ya. Aku Makanan kan Sunda. memang Iya, orang iya. Sunda. Aku juga suka teh. Lalapan, Lalapannya, sambelnya, ikan iya. asin, sayur asem. Bervariasi. Bervariasi. Jadi kue-kue, Aha, terus benar. makanan berat ataupun juga untuk cemilannya juga kan kalau Bandung banyak. Bandung mah jawaranya lah. Kalau kita lagi pengen short getaway gitu ya, liburan singkat, ya udah pilihannya Bandung. Bandung. Bener. Nanti saya boleh deh teh diajak jalan-jalan ya ke Boleh, Bandung. boleh. Kapan? Tapi nanti jangan bikin gemuk ya teh. Aku lagi diet teh. Enggak teh, bercanda. Teh, terima kasih sudah hadir dan Teteh ini adalah tadi ya Kartini Perindonya Jawa Barat ya, Ketua DPW. Kalau bicara aktivitas teh untuk teman-teman di Kartini, sebelum kita bicara perempuan dan politik, untuk saat ini Kartini Perindo Jawa Barat apa yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan? Untuk saat ini yang lagi dikerjakan di DPW Perindo Baik. ya, khususnya untuk daerah-daerah di Jawa Barat. Sekarang ini lagi pembentukan di tiap DPD untuk pengurus Kartini yang baru. Baik. Karena sebelumnya karena udah lama tidak ada kegiatan karena pandemi juga gitu. Jadi orang-orangnya itu banyak yang menghilang. Oke, Banyak ya menghilang. wajar karena kemarin kan memang kita agak sulit ya teh aktivitas. Iya. Jadi sekarang udah mulai Baik. sebagian juga sudah lengkap untuk kepengurusannya gitu kan. Untuk Kartini se-Jawa Barat. Oke. Untuk kegiatan lain mungkin di setiap DPD itu udah mulai ada program-programnya untuk Kartininya. Yang memang sederhana gitu kan, karena memang kita belum memulai untuk kegiatan. Baik. Nanti setelah verifikasi mungkin kita akan mulai kegiatannya gitu. Tapi sejauh mungkin gitu kan aku bisa ngelihat pengurus Kartini yang baru ini bersemangat lah, Iya, perempuan-perempuannya gitu. Jadi bisa nanti mempromosikan Partai Perindo, Baik. khususnya Kartini Perindo ke depannya. Oke, jadi memang sekarang semuanya sudah aktif lagi Aktif, iya. dan semangatnya luar biasa ya teh. Semangat banget. Iya, iya dong. Kapan lagi kan kita udah mulai istilahnya Iya. bisa beraktivitas, sudah boleh buka masker Iya, seperti iya. itu ya. Vaksin Betul, juga sudah lengkap. sudah. Jadi memang kalau kemarin kan agak berat. Nah, Teh, kalau bicara mengenai perempuan, ini menarik topik kita ini kan perempuan dan politik ya Teh. Ini kan kalau sebagai perempuan Teh ya. Keraguan itu banyak pastinya ya. Karena saya yakin karena beberapa teman saya ya juga yang perempuan jangankan untuk ke politik, memilih pekerjaan pun kadang bingung mau Iya. mana prioritas segala macam. Kalau bicara Teteh nih, Teteh Shanti nih, Iya. sebagai seorang perempuan terjun ke politik, apa sih yang membuat Teteh berani dan akhirnya seperti sekarang? Tujuan saya bergabung ke politik, khususnya Kartini Perindo. Kenapa? Karena Kartini Perindo itu programnya nyata, Baik. gitu kan. Pertama kan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, Betul. khususnya kaum perempuan, gitu kan. Karena banyak banget program-program di Kartini Perindo itu. Misalkan untuk pendidikan, sosial, budaya, keterampilan dan Baik. lain-lain, seperti itu. Baik. Tapi sebagai seorang perempuan Teh, perannya kan pasti di rumah segala Iya, macam. iya. Ada nggak sih Teh kayak pressure-nya atau apa yang akhir tantangan buat Teteh untuk akhirnya bisa duduk dan ya sebagai seorang Kartini Perindo. Kalau dari keluarga gimana? Sebagian ada yang mendukung, sebagian nggak ada yang mendukung. Biasa ya. itu Teh. Biasa. Oke. Cuman karena saya suka bersosialisasi, Oke, good. suka berorganisasi, karena memang selama ini juga saya bukan satu di partai aja gitu, karena saya punya forum perempuan juga di Jawa Bagus Barat sekali. gitu. Oke. Jadi ini sudah terbiasa menantang saya untuk memperjuangkan Benar. perempuan-perempuan. Iya, karena kan kalau perempuan itu kan harus sama seperti laki-laki gitu. Tujuannya sama. Iya, gitu. betul. Tujuannya memang kita harus mampu gitu kan. Apa namanya ke depannya gitu. Bahwa perempuan itu kan berpolitik itu harus derajatnya harus sama dengan Iya dong. laki-laki gitu. Iya. Kita harus kuat gitu. Ini kan. juga catatan bahwa laki-laki itu ya saya semuanya yang merasa laki-laki nggak boleh egois ya bahwa
even kita pun dilahirkan dari seorang ibu ya. Betul. Jadi kalau masih ngerasa bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, itu bukan zamannya ya Teh ya. Betul, Karena betul. sekarang saatnya kita punya kesempatan yang sama ya. Dan Teteh dan salah satu contohnya bagaimana perempuan sebenarnya harus punya ambisi, Betul. harus bisa berorganisasi. Karena kalau perempuannya hebat, aku yakin pasti anak-anaknya hebat Betul. ya, keluarganya hebat gitu ya. Bener gak sih Teh? Betul. Nah, Teh, kita balik ke 2019. Ini ada data Teh menarik. 120 perempuan ya, 120 perempuan duduk di Senayan ya. Ini jumlahnya kalau dari presentasi 20,87%. Basically harus 30 kalau nggak Betul, salah, right? betul, 30%. Oke. Nah, dari total anggota DPR 575 ini ya. Nah, kalau Teteh lihat baru kuotanya 20%. Let's say kita bulatin deh 21% lah ya di Iya. sini. Bagaimana Teteh menanggapi bahwa ada banyak kekosongan kuota perempuan yang harusnya 30% di Senayan? Oh iya, memang sekarang ini untuk kuota perempuan di DPR itu memang belum banyak Belum ya, memenuhi ya. karena mungkin Oke. banyak kendala. Banyak kendalanya apa gitu. Jadi suka kan kita ada media, ada Betul. apa gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang sekiranya yang tadinya orangnya semangat gitu, jadi nggak semangat gitu. Apalagi kan perempuan itu kadang-kadang sebagian suka jiwanya lemah gitu. Oke. Jadi untuk politik itu mungkin orang dari awal itu udah ditakut-takutin Yes. gitu. Aha. Politik itu beginilah, begitulah gitu. Jadi orang yang tadinya mau terjun juga mikir dua kali gitu. Yeah. Tapi kalau memang orangnya memang sudah terbiasa gitu, karena memang dari awal kan dari sekolah aja kita udah ada ya semacam organisasi ataupun misalkan OSIS ya kalau Yeah. di SMA, kalau di mahasiswa juga ada perkumpulan-perkumpulan gitu. Jadi sekarang ini semakin kalau dilihat ke depannya sih sekarang untuk perempuannya semakin maju. Karena bisa dilihat juga mungkin di medsos mungkin ya, sekarang orang bisa belajar sendiri tanpa dikasih tahu orang lain gitu. Oke. Jadi memang kalau kita lihat perempuan sekarang memang tadi ya memang banyak mungkin yang masih agak takut. Betul. Nah, tapi lagi-lagi bahwa harus belajar ya Teh, bahwa tidak boleh ngerasa gentar dulu Betul. ketika terjun ke politik ya, karena tadi memang politik tuh kan aku bilang di awal agak maskulin ya Teh. Karena ya banyak laki-laki, tapi bukan berarti zaman sekarang perempuan ya udah pasrah gitu dengan pilihan-pilihan yang kita punya. Nah, kalau Teteh melihat dengan tadi kan bahwa sebenarnya paradigmanya sudah mulai berubah ya. Banyak perempuan yang sekarang terjun ke politik, Teteh juga, dan saya beberapa kali ketemu kader-kader Perindo yang memang wah, Iya. hebat-hebat perempuan yang memang ada yang businesswoman, ada yang tadi memang pekerja sosial segala macam. Teteh optimis nggak nanti ke depannya bahwa 2024 kuota ini akan mungkin mendekati 30 seperti itu? Sangat optimis. Kalau dilihat dari sekarang itu semakin maju ya perempuan-perempuan sekarang. Jadi semakin dengan berjalannya waktu perempuan-perempuan di politik itu nanti akan semakin banyak untuk di kancah politiknya gitu kan. Karena mungkin mereka punya program-program juga yang lebih bagus lah untuk membela kaum-kaum perempuan. Betul. Khususnya masyarakat Indonesia. Teh, kalau bicara perempuan dan tadi untuk terjun ke politik, dari Teteh yang rasakan ya, Teteh kan sudah berapa lama Teteh menjalani Dari kira-kira? tahun 16 saya gabung ke Perindo. Waduh, 2016. Lumayan ya. Lumayan lama. Itu dari Iya. awal-awal tuh Dari kalau nggak awal, salah. dari belum ada anggotanya, belum terbentuk Mantul, Kartini. mantul. Teh, kalau bicara ya Teteh, mungkin perempuan di luar sana pertanyaannya gini. Apa sih yang kita dibutuhkan untuk menjadi tadi untuk terjun ke dunia politik, khususnya perempuan? Dari yang Teteh jalani, butuh apa Teh? Yang pertama kita butuh waktu ya. Oke. Waktu. Terus kita juga butuh ya biaya mungkin ya. Oke. Karena kan orang itu kan nggak di satu daerah. Benar. Ya kan. Pasti berbagai daerah. Makanya kenapa kita ada program yang untuk sosial gitu, kayak bantuan-bantuan untuk masyarakat gitu kan, Oke. pada umumnya gitu. Selain tadi bahwa memang waktu, biaya juga ya, semuanya pasti butuh biaya ya. Iya. Hal lain Teh mungkin yang menurut Teteh dari 2016 sampai sekarang Teteh bisa tetap stand still berdiri ini,
apa sih teh, mungkin mental Oh, atau iya. Iya, itu apa teh? mental Oh, harus. nah, Terus mungkin karena kita solid aja dengan teman-teman, karena oke. memang kita punya cita-cita, dalam arti kata kita udah Oh, punya planning ke depannya. mhm, Untuk kita kan gabung di Perindo itu, kita kan punya misi dan visi mungkin. mhm, Jadi kita kan punya sesuatu mungkin, dengan kenapa saya sampai tetap di sini gitu. mhm, Karena mungkin bisa nyaman di sini gitu mhm. dengan teman-teman yang solid gitu. Jadi akhirnya kita menjadi kuat. Oke. Jadi memang solid tadi ya, bahwa didukung, berarti Didukung support system ya teh. support system. Aha, oke. Jadi teman-teman pastinya karena kan organisasi Iya, ya, betul. keluarga juga pasti gitu ya teh. Keluarga. Itu yang harus dibekali atau dimiliki oleh seorang perempuan yang ingin terjun ke politik ya. Betul. Nah, menurut Teteh, em, kalau kan tadi ada gini, kalau masih ada banyak orang, tadi ada yang support, ada yang enggak, ya, Iya. ada yang masih kayak, oh yakin nih Teh Shanti ngapain gitu ya. Mm-mm. Bagaimana Teteh menanggapi orang-orang yang mungkin masih merasa bahwa janganlah perempuan ke politik, janganlah perempuan ini. Teteh punya tanggapan apa, pendapat apa soal perempuan yang masih banyak orang yang masih menganggap perempuan sebelah mata seperti itu? Saya selalu menanggapi positif aja. Mereka mungkin lama-lama juga jadi udah terbiasa gitu. Mungkin kita tunjukkan dengan program-program yang sudah ada aja untuk para perempuan-perempuannya. Dengan kita meraih teman-teman kita, khususnya perempuan, dengan kita dikasih binaan-binaan, misalkan untuk UMKM mungkin, yang seperti itu, atau betul. misalkan untuk pendidikan, atau mungkin kita dikasih ini ya, semacam keterampilan-keterampilan mungkin. Jadinya ya mereka itu merasa nyaman gitu, karena kebanyakan kan kalau perempuan-perempuan itu memang ada juga sih yang orang yang wanita karir ya. Tapi kan kebanyakan kalau di kampung-kampung itu kan banyaknya ibu rumah tangga Betul. gitu, yang waktunya hanya untuk ngurus anak dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau memang kita misalkan bisa meraih orang-orang, meraih masyarakatnya sendiri gitu kan, kita ajakin untuk bisa mensosialisasikan program-program Kartini yang sudah ada, mereka jadi paham Oke. tentang Perempuan dan politik. Kalau aku bisa ambil ya garis merah atau let's say kesimpulan dari yang Teteh obrolin tadi, yang Teteh bilangin, bahwa sebenarnya kalau kita jadi role model ya, jadi orang yang baik, perempuan ya, punya value dan hal yang positif, orang lain akan ngelihat ya Teh, Betul. dan akhirnya terpacu. Betul. Jadi sebenarnya dalam menanggapi hal-hal yang tadi negatif sebelah mata, pembuktian tuh ada di diri sendiri ya Teh. Betul. Kita makin baik, orang makin oh iya bener ya gitu ya. Jadi menurut Teteh bahwa apa yang Teteh lakukan adalah tadi membuktikan ke orang-orang terdekat dengan menjadi inspirasi, menjadi sosok yang positif dan punya value ya Teh. Betul. Secara nggak langsung. Nice ya, ya. Karena memang kadang gini Teh, kita nggak bisa menutup like omongan mata orang ya dengan segala pandangan negatif sama terhadap kita ataupun apa yang kita kerjakan. Tapi yang penting adalah kalau kita terus berusaha, punya prestasi, orang juga akan oh iya ya. Betul. itu aku paham dengan cerita Teteh tadi. Semoga banyak perempuan yang tidak Amin. gampang menyerah dan terus membuktikan dirinya sebaik mungkin ya Teh ya, untuk Betul. bangsa dan negara. Amin. Nah, Iya. kalau kita bicara mengenai ini Teh, perempuan dan kasus pelecehan, kasus kekerasan seksual ya terhadap anak dan khususnya perempuan ya, let's say orang dewasa, KDRT Betul. yang lagi marak heboh ya. Iya, iya. Oke. Nah, Teteh kalau melihat dari ini Teh, sebenarnya peran politisi perempuan krusial nggak sih Teh dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan? Sebenarnya ya untuk maksudnya membela kaum perempuan dari KDRT itu dari sebelum-sebelumnya juga mungkin sudah ini ya, sudah ada gitu. Cuman mungkin harus banyak ditingkatkan lagi mungkin ya untuk untuk membela perempuan-perempuan itu khususnya gitu kan, di bidang hukum khususnya perempuan-perempuan. Karena semakin marak, karena mungkin gini ya, kenapa sekarang banyak KDRT, karena mungkin orang banyak yang stres gitu ya, mungkin ya. Pertama karena
Stresnya itu dalam berbagai hal ya Betul. harusnya, karena mungkin sebelumnya ekonomi karena kemarin Iya. habis pandemi gitu kan, Betul. orang yang biasanya kita punya pekerjaan ini sekarang nggak ada punya pekerjaan, mungkin karena mungkin kan orang lain itu nggak tahu untuk keperluan kita hidup sehari-hari gitu kan. Dengan masalah ekonomi orang kan jadi stres, memicu kita Iya. untuk emosi yang seperti itu gitu. Tapi ya, aku yakin itu banyak faktor ya, Teh. Banyak faktor, Ekonomi, ya mungkin orang ketiga bisa Betul. jadi. Oh, banyak ya. itu. Teteh langsung banyak Teteh. Kebanyakannya gitu Ya ya. bisa, betul karena itu salah satu alasan. Tapi juga mungkin ini juga praktek-praktek kekerasan tuh sebenarnya ya Teh ya di rumah tangga. Gini Teh, banyak orang dulu ngerasa bahwa ketika ada kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang biasa ya Teh. Ya, anak udah ngelihatnya kayak ya sudahlah ya gitu. Padahal nggak boleh sama sekali ya Teh. Betul. Karena kita punya undang-undangnya KDRT Iya, ya. betul. Jangankan kekerasan fisik, verbal pun Betul. itu bisa sangat menyakitkan ya Teh untuk Iya. sosok seorang perempuan dan ibu. Tidak memberi nafkah juga Teh. Sama itu Itu kan. KDRT. KDRT. Betul. Sama. Nah, ini yang harus kita pahami untuk banyak perempuan ibu rumah tangga, bahwa sebenarnya kekerasan nggak boleh dibiarin ya Teh. Betul. Dan kalau mengalami harus dilaporkan. Nah, kalau Teteh melihat hal-hal ya contohlah kasus yang terbaru KDRT. Iya. Ada yang ngerasa nggak perlu ngelapor, ada yang merasa bahwa lapor karena ini udah keterlaluan. Dari pandangan Teteh, apakah memang perempuan harus berani speak up ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka? Memang harus berani, Oke. karena kebanyakan perempuan-perempuan itu kan mungkin ada tekanan, jadi ketakutan. Nah, ketakutan yang akhirnya dia nggak mau ngelapor. Mungkin ada dari pihak laki-lakinya itu mungkin diancam atau Ya, gimana benar, gitu. betul. Nah, makanya kenapa perempuan-perempuan itu harus banyak yang membela ya untuk perempuan, Betul. gitu kan, untuk biar mereka kebuka gitu kan. Kasihan kalau misalkan mereka jadi kepikiran sendiri gitu. Iya, dan kan. akhirnya kalau ditahan sekian lama ya Teh Iya. bisa membahayakan juga. Untuk psikisnya dia Betul, juga. betul. Jadi ini tugasnya tidak hanya ya perempuan itu sendiri, tapi orang-orang di sekitar Teh. Betul. Kalau udah lihat ada sesuatu yang Iya. kurang baik, dibantu ya Betul. Teh. Nah Teh, banyak juga yang bertahan karena ini Teh, kalau perempuan nih ya, Betul. anak ya. Iya. itu. Gimana tanggapan Teteh? Oh iya. Kenapa dia bertahan karena untuk anak? Karena mungkin pikirnya gini ya, kalau untuk memulai dengan yang lain gitu, dalam arti kata perpisahan itu kan menyakitkan, Pastinya. untuk kedua belah pihak, yang terutama mungkin untuk anak ya, gitu. Jadi psikis anak juga ya, dalam arti kata takutnya terganggu Betul, juga, gitu. betul. Yang biasanya kita bisa kumpul, terus sekarang enggak, Pisah. gitu, pisah. Terus kalau misalkan cuma sudah selesai, mungkin ada penceraian, nanti ke anaknya juga kan kasihan gitu. Untuk takutnya ibunya nikah lagi atau bapaknya nikah lagi, belum tentu orang yang jadi bapak barunya itu juga akan baik gitu sama anaknya gitu. Jadi memang serba salah ya. Iya, tapi kalau menurut saya justru perkawinan yang tidak sehat kalau diteruskan anak-anaknya juga bahaya Teh. Iya, betul. Ada dua alternatif ya. Ya, ada yang memang pencerahan itu jadi bagus, ada juga memang merugikan kedua belah pihak juga sih. Pastinya. Tapi yang jelas namanya perpisahan tidak ada yang enak. Bukan pilihan yang betul mudah ya Teh. Iya. Tapi kalau kita lihat kasus kekerasan, perempuan sering jadi korban. Ya harus berani lapor, harus berani membela haknya. Kalau sudah keterlaluan, kenapa tidak harus dibawa ke ranah hukum. Dan ini penting juga Teh untuk anak-anak ya, bahwa jangan, kalau aku sih ngeliatnya jangan terbiasa untuk melihat seperti itu. Anak juga, kalau anak tiap hari digempur dengan apa istilahnya, fighting ya, berantem, shouting each other, saling teriak, itu juga kasihan. Tuh, apalagi yang masih muda ya Teh. Kalau yang dewasa kayak kita ya sudahlah kalau nyokap bokap berantem ya. Ya. Kalau yang masih muda kan they got, kayak nggak punya idea apa ini segala macam, dan pasti kasihan. Jadi ya itulah, walaupun tadi perpisahan pahit. Tapi ya kalau baik nggak masalah. Tapi kalau yang nggak baik juga kan merugikan kedua belah pihak gitu. Khususnya untuk anak sih. Bener. Nice. Ini aku senang loh ngobrol ini sama perempuan ya, dari sudut pandang perempuan, dari Kartini Perindo Jawa Barat. Jadi memang pas lah ya saya menggali ini soal perempuan dan politik, soal perempuan dan tadi isu-isu yang terkait dengan perempuan. Satu Teh, sebelum kita tutup ini, pesan Teteh untuk perempuan muda di luar sana, ibu-ibu yang tadi mungkin masih awam terkait politik dan kaitannya juga dengan nanti pemilu 2024. Teteh pesannya apa?
harus tetap berjuang, harus tetap kuat. Karena kita punya ranah hukum ya. Kalau ada apapun kita pasti ada yang bela gitu. Kita harus kuat untuk para perempuan-perempuan. Selain kita kuat juga kita ini nggak sendirian gitu. Ada yang bantu gitu. Asalkan kita itu jangan menutup diri dan harus tetap terbuka gitu. Nanti kita kan kalau misalkan dianya diam, kita mana tahu untuk membantu untuk mereka gitu. Jadi untuk kaum perempuan kita harus tetap kuat gitu, maksudnya nggak usah takut untuk hal-hal yang memang ya kita kan negara hukum ya, pasti semua juga pasti kita ada yang bela. Iya Teteh, dan ini juga pesan untuk tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Kalau jadi laki-laki ya memang harus tahu dong, nggak mungkin laki-laki mau nyakitin perempuan ya Teh. Iya. Kalau laki-laki yang merasa laki-laki sih menurut gue. Kalau ada masalah diomongin aja, nggak ada itu bicara pemukulan, nggak ada bicara was that tonjok-tonjokan. Ini juga edukasi bersama ya Teh. Nah, mau laki-laki perempuan punya masalah obrolin. There's no way bicara kekerasan dalam rumah tangga whatsoever ya. Karena pasti yang rugi bukan hanya perempuan, laki-laki pasti juga akan rugi, anak-anak juga pasti rugi. Teteh, hatur nuhun. Sami-sami. Nanti kapan kita ke Bandung? Atuh, saya boleh atuh diajak berjalan-jalan, menikmati Batagor. Banyak kuliner yang bener kan, cilor, apalagi itu banyak ya. Baik Teh, sebelum Juno tutup, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil teman-teman semua putra-putri terbaik Indonesia untuk konvensi rakyat. Caranya gampang, tinggal daftar sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya tinggal konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiPerindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo minggu depan. Jangan lupa untuk follow dulu ya. Dan terima kasih lagi Teteh Shanti ya. Selamat beraktivitas. Insya Allah kita ketemu lagi. Obrolannya semakin luas dan semakin menarik ya, terkait bagaimana perempuan dan politik. Teteh sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Saya Arjuno Syaputra, dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.